Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang mulia, fakta atau data itu ditemukan melalui penelitian, ya. Fakta-fakta ilmiah itu kan dicari oleh para ilmuwan. Demikian juga fakta-fakta filsafat ditemukan oleh para ahli filsafat, ahli logika. Fakta itu kemudian memiliki hukum. Misalnya gini, setelah kita tahu adanya atom, ya, bagian terkecil dari materi, ternyata atom itu kan punya kekuatan, punya energi. Jadi ada efek-efek dari realita itu. Nah, demikian juga fakta-fakta yang ditemukan oleh logika. Itu juga memiliki efek, memiliki hukum-hukum logika atau hukum-hukum filsafat. Misalnya, setiap yang ada itu membutuhkan sebab. Ini kan fakta ilmiah juga fakta filsafat juga. Setiap yang ada itu membutuhkan sebab. Fakta ini kalau dibahasakan akan menjadi sebuah pernyataan ilmiah yang kemudian bisa kita ubah menjadi dasar pemikiran kita. Ini yang disebut dengan premis. Jadi fakta-fakta yang ditemukan oleh logika itu dirumuskan menjadi premis-premis. Premis itu sebetulnya bahasa sederhananya adalah dasar pemikiran, alasan pemikiran. Sahabat yang mulia, setiap pernyataan ilmiah itu selalu mengandung alasan, sebab, ya. Kadang-kadang sebabnya itu, alasannya itu kadang-kadang dituliskan secara jelas, kadang-kadang tidak. Kita sendiri misalnya membuat pernyataan atau membuat klaim, selalu memiliki alasan, ya. Kita misalnya mengapa kita belajar, ya. Mengapa kita belajar? Ya, kita akan belajar karena kita menganggap penting mencari ilmu. Secara tidak sadar kita sebetulnya sedang berargumen. Mencari ilmu itu penting, ya. Jadi misalnya setiap yang mencari ilmu akan
mendapatkan pencerahan misalnya. Belajar adalah bagian dari mencari ilmu. Maka setiap yang belajar akan mendapatkan pencerahan. Nah, ini adalah alasan dasar setiap orang dalam keputusannya mengambil keputusan, mengambil tindakan, mengambil kesimpulan. Lalu ada alasan di balik. Tugas kita adalah melacak, mencari alasan itu. Apa sih alasannya? Kenapa Anda mengatakan demikian? Kenapa Anda berpendapat demikian? Kenapa Anda meyakini demikian? Ya. Kenapa Anda bertindak demikian? Kenapa Anda membuat klaim seperti itu? Mengapa Anda menulis demikian? Itu ada alasannya. Nah, alasannya itu dalam logika disebut premis. Ya, premis itu pernyataan atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran kita, dasar pernyataan ilmuwan, ya, karena kita bicara di tingkat ilmiah. Sahabat-sahabat yang mulia, dasar, alasan atau premis itu dibagi-bagi. Ya, jadi ada bertingkat-tingkat. Ada yang sangat kuat sekali alasannya, ada yang sedang, ada yang menengah. Ya. Alasannya ada yang karena mengikuti pendapat ulama, ya, mengikuti pandangan kebanyakan orang, mengikuti pandangan seorang ahli, ya. Alasannya karena ini dinyatakan oleh Al-Quran, dinyatakan oleh hadis, dan sebagainya. Jadi banyak sekali alasan. Ya. Ada yang memang secara serius, ya. Kita tahu alasan itu, ada yang juga tidak. Ya. Kita tidak tahu sebetulnya alasannya apa. Tidak jelas, tapi kita ikut-ikutan aja kebanyakan orang. Kita ikut-ikut aja ya pandangan orang, ya. Karena itu pandangan paling terkenal, pandangan paling menarik. Atau kita sendiri tidak mau berpikir, daripada misalnya menjelaskan secara rasional apa sih di balik alasan yang kita nyatakan itu, mengapa saya meyakini demikian, mengapa saya punya pandangan demikian. Saya capek mikirlah, sudahlah, saya mengikuti pandangan orang lain aja yang saya anggap otoritas, yang saya anggap ahli. Sebagian orang misalnya menganggap bahwa yang paling otoritas itu yang paling tinggi, yang paling benar itu ya teks-teks, misalnya teks-teks hadis, teks-teks Quran. Saya jadikan itu sebagai dasar alasan saya untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu. Sebagaimana dalam latihan kemarin, ya, bahwa setiap pernyataan sederhana pun ternyata kita bisa menyusun menjadi argumentasi. Kita bisa membuat premis mayor, minor, dan kesimpulan. Argumentasi itu kan tersusun dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Ya.
Jadi kemarin kita latihan terus ya, Anda latihan bagaimana mengubah pernyataan biasa, pernyataan yang sederhana, lontaran hati ya, ucapan yang begitu saja tanpa dipikirkan, ternyata di baliknya ada premis-premis ya, tanpa kita sadari. Kalau kita sudah tahu premisnya, kita bisa mengecek premisnya. Sebagaimana kata salah seorang sahabat Anda yang mengatakan, yang mengejar kepastian adalah laki-laki ya. Saya adalah laki-laki, maka saya mengejar kepastian. Coba Anda evaluasi, itu premis setiap yang mengejar kepastian adalah laki-laki, benar tidak? Ya. Itu premis itu benar tidak? Apakah benar setiap yang mengejar kepastian adalah laki-laki? Kita tahu kan tidak benar itu. Karena yang mengejar kepastian bukan hanya laki-laki. Nah, alasan atau dasar pemikiran ya, premis mayor atau minor itu ternyata bermacam-macam ya. Ada yang benar sekali, ada yang berdasarkan ikut-ikutan pandangan orang lain, dan ada juga yang salah tapi mirip benar. Nah, ini yang disebut dengan falasi atau mughalatoh ya. Kemarin dalam sudah saya sampaikan ya, mungkin tidak mendetail. Tapi intinya premis ini premis menipu. Ya. Premis ini kalau bisa juga bukan menipu tapi untuk menguji saja. Tapi yang berbahaya kalau bukan untuk menguji tapi memang untuk menipu. Karena dia menyebutkan alasannya mirip benar sekali ya, mirip Burhan dan mirip Jadali. Ini posisi ini, premis ini, klaim ini, kalau orang yang tidak tahu langsung saja menerimanya, ya langsung saja menerima kesimpulannya. Ya, ini yang disebut dengan premis mughalatoh. Kemarin disebutkan ya sebab-sebabnya falasi, sebab-sebabnya kesalahan berpikir, atau sebab-sebabnya mughalatoh. Itu banyak sekali sebab-sebabnya. Jadi mughalatoh itu adalah pernyataan yang mirip kebenaran. Ya. Pernyataan yang sangat hampir ya sulit dibedakan antara benar dan salah. Nah, ini membutuhkan pengetahuan yang sangat mendalam sekali. Seni berpikir itu kita harus tahu alasan di balik setiap pernyataan. Nah, jangan-jangan yang dijadikan alasan itu falasi, mughalatoh. Kita harus tahu. Ya, pertama, ini sumbernya apa ya? Sumber pernyataan ini apa? Kalau sumber pernyataan itu hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, sumber-sumber kesalahan itu, yang sebab-sebab mughalatoh, sebab-sebab falasi, itu berarti mughalatoh. Ya, ada macam-macam, Anda coba pelajari lagi. Ya, sumber-sumber mengapa orang bisa mengambil kesimpulan yang keliru, yang salah. Siapapun bisa tergelincir ya, karena kesamaan kata, karena orang yang ngomong, yang bicaranya orang terhormat, karena pandangan ini diterima oleh mayoritas, itu membuat kita langsung percaya. Sahabat-sahabat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maaf ya, penjelasan saya belum begitu jelas sekali mungkin, tapi mudah-mudahan bisa memantik analisa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.